Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu semuanya sehat? Ada yang sedih hari ini? Ada ya. Ada yang sedih ya? Mudah-mudahan majelis ilmunya membuat hatinya tenang, membuat hatinya bahagia insyaallah. Ada yang bahagia di sini bahagia? Alhamdulillah, alhamdulillah. Ibu-ibu yang saya hormati, hari ini judul kita adalah surga di telapak kaki ibu. Sebelum saya bahas mengenai birrul walidain atau bakti kepada kedua orang tua khususnya ibu, saya ingin menyampaikan sedikit tentang kita, peran kita sebagai seorang ibu atau calon ibu. Masya Allah, bagaimana Islam memandang peran kita sebagai seorang ibu. Sebelum saya mulai, saya ingin cerita sedikit tentang ibu-ibu yang ada di Gaza, Palestina sana. Sekarang di Gaza ini masih terus bergejolak ya ibu sekalian. Kabar terakhir beberapa hari yang lalu, teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan sholat subuh, ya kan, kemudian akhirnya harus kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikabarkan karena badannya sudah hancur. Jadi mereka menghitung 70 kg daging manusia itu dengan satu nyawa, dan ternyata ketika dihitung itu ada sekitar 100 nyawa yang kembali kepada Allah dalam keadaan salat subuh. Bayangkan, salat subuh kemudian akhirnya harus mati sebagai syuhada. Yang ingin saya sampaikan pada ibu-ibu sekalian, berbagai macam video-video Gaza kita lihat, beberapa di antaranya ibu-ibu yang hebat-hebat yang ada di Gaza sana. Betul ya Bu? Ibu-ibu yang hebat itu pernah nggak lihat di video-video yang berseliweran di sosial media kita? Ada nggak ibu-ibu yang marah sama Allah dan mengatakan kepada Allah, ya Allah, Engkau tidak adil kepada kami ya Allah, ya Allah Engkau jahat kepada kami ya Allah, ya Allah kenapa hidup kami susah, kenapa Kau ambil anak kami, kenapa Kau ambil rumah kami, kenapa Kau ambil tanah air kami, kenapa ya Allah, kenapa kami bukannya sudah menghafalkan Quran? Ada nggak kalimat-kalimat seperti itu ibu-ibu sekalian? Ada nggak kalimat-kalimat marah menuntut Allah atau mengatakan Allah nggak adil kepadanya? Pernah nggak dengar dari semua video-video yang berseliweran di sosial media tentang ibu-ibu di Gaza? Pernah nggak lihat orang marah-marah sama Allah? Apa yang terjadi sebaliknya? Pernah nggak ngeliat orang mengatakan Alhamdulillah ya Allah, anakku ini milikmu dan kembali kepadamu, aku bangga ya Allah, anakku mati sebagai syuhada ya Allah, Alhamdulillah ya Allah, saksikan ya Allah, Kau serahkan anakku kembali kepadamu. Ada nggak lihat video-video yang begitu? Bagaimana mungkin dalam keadaan yang sangat sedih dan sangat susah seperti itu masih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hatinya terbuat dari apa? Seorang ibu yang kuat, seorang ibu yang beriman, seorang ibu yang salihah menghasilkan anak-anak yang kuat, anak-anak yang salih, anak-anak yang berjuang untuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua dimulai dari seorang ibu. Saya nanti cerita sedikit tentang bagaimana peran ibu-ibu hebat terhadap para ulama, terhadap anak-anaknya. Ulama-ulama kita mayoritas itu adalah seorang yatim, gak punya ayah. Siapa yang membesarkan ibunya? Seorang diri yang menghantarkan anak-anak tersebut menjadi ulama luar biasa. Maka Masya Allah, surga di bawah telapak kaki ibu. Ibu tidak hanya mengandung atau melahirkan atau menyusui. Sebagian besar ibu-ibu para ulama adalah ibu-ibu tunggal, ibu-ibu sendiri yang membesarkan anaknya dengan luar biasa susah payah sehingga anaknya menjadi anak yang hebat, yang mudah-mudahan bisa menginspirasi kita. Saya atau sebagian ibu di sini masih ada suami, masih terbantu istilahnya dalam mendidik anak-anak. Ibu-ibu yang ulama ini adalah ibu-ibu tunggal dan bisa kuat, bisa hebat dalam menciptakan anak-anaknya menjadi pejuang-pejuang agama Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka ibu sekalian, izinkan sedikit saya menceritakan bagaimana Islam memandang peran wanita sebagai seorang ibu yang sangat luar biasa. Masya Allah. Ketika ada seseorang yang bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapa orang yang paling berhak untuk aku perlakukan baik di muka bumi ini?" Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kata Rasul apa? Ibumu. Terus siapa lagi kata Rasul? Siapa lagi ya Rasulullah? Siapa lagi Bu? Ibu. Diucapkan berapa kali itu? Diucapkan 3 kali. Bagaimana Rasulullah SAW, hadis ini sudah sangat terkenal, ibu semua sudah tahu. Bagaimana menekankan agar kita menghormati yang pertama kali adalah ibu, 3 kali, kemudian ayah. Ibu adalah madrasah kita ini, ibu sekalian. Bila kita mempersiapkannya dengan baik, berarti kita atau engkau wahai para ibu telah mempersiapkan generasi yang mulia. Ibu adalah taman. Bila engkau rajin menyiramnya, maka ia akan tumbuh subur dan lebat daunnya. Ibu adalah guru terkemuka. Jasa-jasa besarnya akan menyelimuti seluruh cakrawala. Masya Allah, tidak main-main peran dari seorang ibu, memiliki peran yang sangat agung dalam memperbaiki kondisi masyarakat. Ya. Salah satunya kondisi masyarakat diperbaiki lewat rumah. Dalam surah Al-Ahzab 33, Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatul ula." Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang jahiliyah di zaman dulu. Jadi ternyata ibu sekalian, tempat kita yang terbaik itu adalah di rumah. Boleh nggak seorang perempuan keluar rumah untuk urusan-urusan yang tertentu, untuk urusan-urusan penting seperti menuntut ilmu? Selesai menuntut ilmu, balik pulang ke rumah dan mengerjakan tugasnya untuk mendidik anak-anaknya. Baik, sebelum kita bahas birrul walidain atau bakti kepada orang tua, kalau begitu, setelah kita tahu tugas orang tua sangat luar biasa, khususnya ibu, apa yang harus kita lakukan untuk bisa mengemban tugas yang mulia itu? Pertama, seorang ibu harus terus berusaha memperbaiki diri. Harus terus berusaha mengisi diri. Ada orang bertanya, ngapain perempuan pintar-pintar? Ngapain Bu pintar-pintar? Ibu pintar mau menyaingi laki-laki atau untuk apa? Bukan. Ngapain perempuan pintar-pintar? Untuk bisa mendidik anak-anaknya. Ngapain pintar-pintar? Ujung-ujungnya juga ada di dapur, di sumur, katanya begitu ya Bu ya. Apalagi di kasur katanya. Perempuan pintar buat apa? Perempuan pintar untuk mendidik anak-anaknya. Bagaimana sesuatu yang kosong bisa mengisi yang lain? Teko yang kosong bisa ngisi air nggak ke gelas-gelas? Nggak bisa. Sesuatu yang tidak punya apa-apa ya tidak bisa memberikan apa-apa. Kita ini seorang ibu adalah madrasah, seorang ibu adalah seorang guru. Seorang ibu berkewajiban mengisi ilmu setiap hari, bukan untuk apa-apa, untuk mendidik anak-anaknya sendiri. Ibu masa sekarang sudah tua sampai sekarang masih baca Quran terbata-bata? Sementara anak-anaknya udah hafal juz 30, biasanya anak-anak PAUD udah selesai juz 30-nya. Ibu juz berapa? Juz jambu ya, juz mangga. Juz nangka. Masih ada waktu, kenapa berjalan di tempat bertahun-tahun? Gak ada kata terlambat untuk belajar Quran, betul Bu? Ibu saya umurnya 60 tahun. Kemarin udah sibuk-sibuk nyari kemarin tuh beliau beli baju ya, seragam. Saya tanya, buat apa seragam? Kata beliau, mau ikut wisuda 20 juz katanya. Kemudian saya belajar dari ibu saya, tidak ada kata terlambat. Sudah nenek-nenek, sudah nenek-nenek, nggak ada masalah terus belajar Quran. Yang masalah kalau udah tua masih belum mau belajar Quran. Jadi untuk ibu-ibu sekalian, tugas kita kalau ingin mengemban tugas yang mulia adalah terus belajar. Suatu ketika ada seorang dai, penceramah, itu mengadu kepada seorang imam namanya Imam Muhammad bin Wasi'. Kata beliau, saya ini menasihati orang lain, tapi kok apa yang saya ucapkan gak berpengaruh ya terhadap
tersebut. Kemudian apa kata Imam Muhammad bin Wasim? Beliau katakan, wahai fulan, wahai ustadz, menurut pandanganku, mereka tidak terpengaruh dengan nasihat kamu karena sebab dirimu sendiri. Sesungguhnya nasihat itu jika keluarnya ikhlas dari dalam hati, maka akan mudah masuk ke dalam hati orang yang mendengarkannya. Jadi tugas ibu-ibu sekalian adalah terus menuntut ilmu sambil kalau kita ingin mengingatkan anak-anak kita doa. Doanya apa, Bu? Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu doanya siapa? Doanya Nabi Musa ketika lagi berdakwah kepada Firaun. Apa doanya? Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, lepaskan kekakuan dari lidahku supaya mereka mengerti perkataanku. Jadi kalau ibu-ibu mau anak-anaknya baik, ibu-ibu kasih nasihat, ibunya terus memperbaiki diri, terus menuntut ilmu, dan jangan lupa setiap kali memberi nasihat, doa sama Allah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bu, saya mau cerita rahasia, boleh nggak? Saya pernah dinasihati guru saya, Oki, sebelum kamu ceramah itu ada ritualnya dulu. Kira-kira ritualnya apa, Bu? Kira-kira ritualnya apa? Kata ibu-ibu doa gitu. Kenapa harus berdoa, Bu? Biar Allah melindungi. Kira-kira ritual yang diberikan guru saya ini apa? Oke, sebelum ceramah kamu harus melakukan ini dulu. Kira-kira apa tuh, Bu? Restu orang tua. Restu orang tua, betul. Apalagi, Bu? Selain minta doa sama orang tua, guru saya bilang, kamu harus sholat dulu. Sholat apa? Kalau tadi pagi, yang namanya pagi berarti sholat duha ya, Bu. Sholat apa? Sholat taubat sama sholat hajat sebelum ceramah. Supaya apa? Supaya apa yang kita sampaikan ini bisa menembus ke hati setiap orang yang mendengarkannya. Siapa yang menuntun lisan ini? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang membuatnya menembus ke hati ibu semuanya? Allah Subhanahu wa taala. Menyadari saya yang penuh dengan dosa yang sebetulnya tidak pantas duduk di depan ibu-ibu menyampaikan ini, maka sholat taubat, minta sama Allah, Allah ampuni, dan sholat hajat, minta sama Allah agar kata-kata yang disampaikan, kita nggak pernah tahu dari 1 jam ceramah ayat yang mana atau kalimat yang mana bisa menembus ke hati setiap orang. Sama juga kalau kita lagi nasihat buat anak kita, apalagi buat suami kita. Gimana nasihatin suami? Doa dulu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Doa dulu, karena yang memiliki lisan kita Allah. Allah yang menggerakkan lisan kita ini mampu untuk menembus ke hati setiap orang. Allah yang menuntun lisan ini untuk dia pahami. Makanya ya Allah, lapangkanlah dadaku ya Allah. Saat aku menyampaikan ini ya Allah, bersihkanlah hatiku ya Allah, lapangkanlah dada ini. Mudahkanlah ya Allah urusanku ya Allah, mudahkan ya Allah. Dan lepaskan kekakuan dari lidahku supaya orang-orang ini mengerti apa yang kumaksudkan ya Allah. Dia paham apa yang kumaksudkan dan bermanfaat untuknya apa yang kusampaikan ya Allah. Begitu ibu-ibu sekalian. Jadi sebelum kita bahas birrul walidain, cara bakti sama orang tua, kita harus tahu sebagai orang tua khususnya ibu punya kewajiban terus belajar, terus memperbaiki diri. Siapa tahu anak kita tidak dengar nasihat kita sebab diri kita sendiri, sebab diri kita yang kurang berilmu, sebab diri kita yang kata-katanya tidak menembus hati orang tersebut karena kurangnya doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, apa tugas ibu? Menjadi teladan untuk anak-anaknya. Hati-hati, kata para ulama, jangan sampai mereka melihatmu melanggar larangan Allah sehingga wibawamu jatuh di hadapan mereka. Menurut ibu-ibu sekalian, boleh nggak sih bertengkar suami istri di depan anak-anak? Tapi masih ada nggak yang melakukannya? Apa yang mereka lakukan? Sedang menjatuhkan wibawa satu sama lain, betul? Yang berantem, yang punya masalah kan ayah dan ibunya, suami istri. Kenapa harus anak juga turut menyaksikannya? Tidakkah engkau tahu, wahai para ibu dan ayah, anak-anak itu merekam. Makanya anak-anak usia dini disebut sebagai spons, peniru paling ulung. Apapun yang dia lihat, apapun yang dia dengar. Bagi siapapun para ibu yang pernah bertengkar dengan suaminya atau pernah berkata-kata kasar dengan mbaknya di rumah atau apapun itu yang memberikan contoh tidak baik pada anak-anaknya, bertaubat kepada Allah
Subhanahu wa taala, sebab dirimu sendirilah yang mencontohkan perilaku tersebut terhadap anak-anakmu. Anak-anakmu sholatnya kesiangan misalnya, atau anak-anakmu nggak baca Quran misalnya, karena engkau sendirilah yang tidak membuat kebiasaan baca Quran di dalam rumah. Anak-anakmu yang kemudian sering keluar rumah, sering berbohong, karena dirimu sendirilah mungkin belum menjadi sahabat yang baik. Belum anak cerita udah dimarahin dulu, atau nggak pernah ada bercerita, berdiskusi di dalam anggota keluarga, sehingga anak-anakmu tidak merasa dekat kepadamu. Engkau penyebabnya. Kata Rasulullah SAW kepada salah seorang yang punya anak 10 orang, apakah engkau cium anak-anakmu? Kata orang ini, enggak, aku nggak cium. Aku punya 10 anak, aku nggak cium anak-anak ini. Kata Rasulullah, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, tidak disayangi. Rasul mengatakan punya anak-anak bonding dong, ada ikatan dong. Cium anak-anak itu, peluk dia, elus dia, bilang, mama sayang kamu nak, mama bangga sama kamu nak. Rasulullah SAW saja menyuruh kita, kalau kita bertemu dengan orang lain, uhibbuki fillah, uhibbuka fillah, aku mencintaimu karena Allah. Itu kalau sesama saudara, apalagi sama anak sendiri. Di rumah nggak ada tuh kita bilang I love you nak, mama sayang kamu nak. Kayaknya itu jarang, bahkan nggak pernah terjadi dalam kebiasaan keluarga kita. Kok bisa? Rasulullah menyuruh kita mengatakan sayang. Rasulullah menyuruh kita mencium, memeluk anak-anak kita. Jadi wajar saja kalau anak-anak kita akhirnya tidak dekat pada kita, lebih dekat pada orang lain di luar sana, lebih dekat dengan kekasihnya mungkin di luar sana, karena orang tuanya nggak pernah ada, nggak dicium, nggak dipeluk, nggak diberikan kata-kata aku sayang, mama sayang kamu nah, dan sebagainya. Jadi balik lagi, tugas orang tua adalah memberikan teladan. Kalau mau anaknya baik, ibunya baik. Kalau mau anaknya lembut, ibunya lembut. Kalau mau anaknya santun, ibunya santun. Kalau mau anaknya jujur, ibu ayahnya jujur. Kalau mau anaknya bersama dengan Quran, ibu ayah bersama dengan Quran. Kalau mau anak-anaknya sholat di masjid, ayahnya sholat di masjid. Betul nggak ibu-ibu sekalian? Kan semuanya yang mencontohkan ibu atau ayah, guru yang paling utama di dalam rumah, yang dia contoh pertama kali. Jadi kalau anak-anak kita kenapa-napa, introspeksi diri terlebih dahulu. Ada seorang ibu bertanya, anak saya sudah umur 20 tahun gak sholat, saya capek, marahinnya capek, apa yang harus saya lakukan? Pertanyaannya, dulu dari kecil ditegakkan gak urusan sholat? Rasulullah katakan umur 7 tahun sholat, 10 tahun gak sholat dipukul dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Ibu-ibu tegas gak urusan sholat? Umur 7 tahun sholat 5 waktu sudah dilakukan belum? Tegas gak? Bukankah anak kecil itu seperti kawat ya, bisa dibentuk-bentuk dengan kebiasaan demi kebiasaan. Kalau sudah tua memang agak lebih sulit, tapi tidak ada kata terlambat. Ibu terus memperbaiki diri, ibu terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak-anak itu menjadi pejuang-pejuang agama Allah yang ibu banggakan. Kan ibu nggak mau anak-anak melakukan kesalahan sama seperti ibu lakukan kesalahan zaman dulu, betul? Ibu-ibu mau anak-anak ibu lebih baik kehidupannya dibandingkan dengan ibu kan? Ibu-ibu pengen anak-anak ibu jauh lebih hebat dibandingkan dengan ibu kan? Ya kan? Maka minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ada doa-doa ibu-ibu sekalian yang dikabulkan oleh Allah, yang enggak ditolak oleh Allah. Selain doa orang yang dizolimi, doa orang yang sedang safar dalam perjalanan, termasuk doa orang tua kepada anaknya. Semua perkataan orang tua adalah doa. Kullu kalimat doa. Semua perkataannya adalah doa. Hati-hati dengan lisan, nggak boleh lagi ada di sini orang tua yang mengatakan anak bodoh, anak nakal, anak kurang ajar, nggak boleh. Mungkin anak itu seperti itu disebabkan dengan lisanmu sendiri. Hati-hati ini lisan berbahaya. Dalam sebuah hadis diceritakan bagaimana seorang ibu marah pada seorang anak karena anaknya ini ibadah terus kepada Allah. Ibunya mengatakan, "Kau mati nak, nanti nak, kelak kau mati, wajahmu itu akan dipertontonkan di hadapan para penzina." Itu kata-katanya luar biasa. Dalam keadaan marah, beliau mengatakan hal seperti itu. Akhirnya anak ini ahli ibadah, tapi kemudian difitnah bahwa telah melakukan tindakan asusila terhadap seorang penzina. Akhirnya dia diseret di depan para penzina. Jadi ibu-ibu sekalian, hati-hati dengan lisan. Bagi ibu-ibu yang selama ini lisannya masih nggak baik, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mungkin saja anakmu seperti itu sebab karena lisanmu sendiri. Boleh nggak ibu-ibu kalau marah, ibu-ibu katakan, "Ya Allah nah, Masya Allah kau jadi presiden nah." Astagfirullah. Astagfirullah, saya yang jadi presiden, jadi ulama besar nah. Bisa nggak?
Lagi marah tapi doa, bisa nggak? Nah, jadi orang kaya, nah, bantu orang lain ya, nah, bikin masjid, bikin pesantren. Lagi marah bisa nggak dengan kata-kata yang baik? Bisa ya, Bu? Hal ini dilakukan oleh seorang ibu juga yang sedang memasak makanan yang sangat banyak untuk para tamu. Tiba-tiba anaknya ini menaburkan pasir ke seluruh masakan tersebut. Ibu-ibu kalau masak dia dari subuh sampai siang, sampai zuhur. Nanti sore tamu agung mau datang ke rumah. Tiba-tiba makanannya, si anak ini iseng ambil satu ember pasir ditaburin ke semua makanan. Bukan main-main, ditaburin ke semua makanan. Ibu-ibu marah nggak? Apa bilangnya? Astagfirullahaladzim, nakal banget nih anak, ya Allah. Anak siapa ini? Anak ibu masih nanya lagi anak siapa. Kadang-kadang kita amnesia itu anak kita. Apa yang ibu bilang? Boleh nggak? Astagfirullahaladzim, nah, jadi imam di Masjidil Haram ya, nak? Bisa nggak? Bisa nggak? Kadang-kadang. Boleh nggak? Nggak boleh, kata-kata negatif itu jangan keluar. Seorang ibu bilang, nah, engkau kelak jadi imam di Masjidil Haram. Nah, terbukti nggak kata-katanya? Siapa nama imamnya? Imam As-Sudais. Akhirnya berpuluh tahun kemudian ibu kalau umrah atau haji sekarang ketemu tuh sama Imam Sudais di Mekah. Ternyata itu doa dari ibunya yang lagi marah. Sebab dulu Imam Sudais menaburkan pasir ke makanan-makanan yang sudah dimasakkan oleh sang ibu. Jadi ibu-ibu boleh gitu, nah jadi presiden, nak presiden sayangku, gitu ya, dalam keadaan marah. Jadi pengusaha, nak kaya berilmu, nak hafal Quran, nak, apapun itu. Jadi tugas dari orang tua supaya anak-anak berbakti kepada kita, jalankan tugas dengan sebaik-baiknya, teman-teman semua. Jalankan tugas dengan sebaik-baiknya.